Baik, selamat siang saudara-saudara mahasiswa eksekutif. Senang boleh bersama dengan saudara lagi pada sore hari ini. Saya di tempat yang suasananya agak berbeda. Saya membuat rekaman ini di kafe kopi. Jadi ada musik sedikit. Ya, saya harap saudara tidak terganggu mendengar musiknya, karena musik itu juga perlu untuk kita bisa refreshing sedikit ya saudara ya. Jadi jangan selalu kaku dan pada akhirnya nanti kita nggak dapat apa-apa dari kekakuan kita. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tegaskan kepada saudara lagi di pelajaran 9 kita sekarang ya. Sebelum kita ke pelajaran 9 ini, saya mohon saudara untuk menghafalkan kembali ya semua kosakata ya yang ada di bagian kosakata ini. Ya, jadi dari mulai kosakata 1 sampai dengan kosakata kosakata 10 ya, kosakata 1 sampai kosakata 10 mohon dihafalkan ya Bapak Ibu ya. Ini tugas yang pertama ya, jadi tolong menghafalkan kosakata, karena dengan menghafalkan kosakata itu akan mempermudah kita untuk menerjemahkan latihan-latihan yang ada dalam bahasa Yunani. Nah, yang berikutnya adalah tugas-tugas saudara kemarin nih. Ya, ini misalnya tugas berapa kemarin yang saya minta itu, ya mohon segera dimasukkan ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon segera dimasukkan. Ya, jadi karena hari ini saya akan mencoba, kita akan masuk ke tugas 13 nanti ya, ke belakang kita akan mulai belajar di situ. Jadi yang belum memasukkan tugas-tugas ya jangan ada satu terlewat ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi mohon dimasukkan tugas-tugasnya. Oke, yang berikutnya kita sekarang sudah di pelajaran 9. Ya, pelajaran 9 itu kita belajar tentang verba deponen dan infinitif kini. Ya, jadi verba deponen itu adalah verba yang dikatakan sini. Ya, jadi definisinya ada di sini. Jadi kata kerja deponen adalah kata kerja yang bentuk kamusnya medial dan pasif, tetapi fungsinya dan terjemahannya yang tepat adalah aktif. Nah, ini harus lihat nih ya. Jadi sekali lagi, verba deponen itu adalah verba ya yang dalam bentuk kamus itu ditulis dalam bentuk medial dan pasif, tetapi fungsi dan terjemahannya adalah aktif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini di kosakata kosakata 6 ya. Jadi yang ada omai ini. Jadi apokrinomai, lalu arkomai, ginomai, poreomai, erkomai, dierkomai, eserkomai, ezerkomai, katerkomai, sunerkomai, lalu dekomai. Nah, ini semua ya, bentuk-bentuk yang ada omai-omainya itu adalah deponen. Ya, ini ada lagi genesomai, ya, lalu gnosomai, lalu eleisomai, lalu lemsomai. Nah, ini semua saudara yang saya katakan tadi ditulis dalam bentuk pasif. Masih ingat ya bentuk pasif itu ya. Jadi omai, ya, lalu yang berikutnya etai, ometa, este, ontai. Ya, itu airan-airannya. Ya, jadi Bapak Ibu harus lihat di sini nih. Ya, ini bentuknya adalah pasif medial, tapi terjemahannya dari sini. Jadi bukan saya sedang dijawab, bukan, tapi saya sedang menjawab. Atau arkomai bukan saya sedang dimulai, bukan, tapi saya sedang mulai. Dan seterusnya ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini pasif medial. Ya, tapi terjemahannya adalah aktif. Ya, terjemahannya adalah aktif. Nah, itu yang dicatat dalam bagian definisi ini. Jadi verba deponen itu ya adalah verba yang bentuk kamusnya medial dan pasif, tapi fungsinya dan terjemahan yang tepat adalah aktif. Ya, jadi memang nama itu berasal dari kata Latin deponere, artinya menaruh di samping. Ya, pada suatu saat ketika bahasa mengalami perkembangannya, bentuk aktif kata-kata ini ditinggalkan karena lebih menyukai bentuk medial atau pasif. Jadi mungkin ada dalam satu periode sejarah mungkin kata ini ditulis dalam bentuk aktif ya, tapi lama-kelamaan orang lebih senang menaruhnya dalam bentuk medial pasif ya, tetapi terjemahnya tetap adalah aktif. Nah, jadi walaupun
kita lihat di sini bentuknya berubah namun fungsinya tetap tidak berubah. Jadi luo berarti saya melepaskan. Kalau luomai ya saya melepaskan diri sendiri. Ya ini kalau dalam normal ya, ini kata kerja yang berakhiran omega. Tapi diponen itu kan kata kerja berakhiran dengan omai ya. Nah kalau luomai memang bentukan dari bentuk apa namanya, bentuk dari verba itu ya, verba luo itu. Kalau dibentuk kepada medial pasif jadi luomai ya. Nah tetapi kalau erkomai hanya berarti saya datang, ginomai saya menjadi, dan aporkinomai saya menjawab ya. Ini bentuk medial pasif ini bawaannya, jadi bukan gino, bukan seperti itu ya. Ya lalu ini dibentuk jadi medial pasif seperti itu tidak, tapi bentuk kamusnya memang seperti itu ya. Jadi ya, ini menjadi apa, menjadi ciri khas ya bahasa Yunani yang harus diselidiki dengan teliti untuk menghindari kebingungan. Jadi bentuknya entah medial atau pasif tapi fungsinya tetap aktif. Jadi Bapak Ibu harus lebih, karena kita kan meningkat terus belajarnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus lebih jeli melihat di sana. Lalu yang berikutnya dikatakan verba diponen adalah sebutan untuk verba Yunani yang bentuknya pasif tetapi dalam terjemahannya diterjemahkan dengan aktif. Nah, karena bentuknya sama dengan kini pasif medial indikatif, maka untuk mengenal apakah itu verba diponen perlu memperhatikan bentuk kamusnya. Nah, itu tadi yang saya bawa saudara kepada kosakata 6 itu. Nah, itu bentuk kamus. Jadi dari sononya, dari bentuk kamus itu sudah menggunakan akhiran omai. Ya, akhiran omai. Ya, jadi karena itu sudah menggunakan akhiran omai, jadi nggak bisa dirubah lagi ke akhiran omega dia, nggak, tapi itu sudah akhiran omai. Nah itu makanya dibilang diponen ya, diponen. Jadi misalnya ini arkomai, ginomai, erkomai, nah ini semua diponen. Nah bentuk perubahannya memang ikut pasif medial indikatif, jadi nggak jadi karena dia aktif jadi ikut present aktif gitu, nggak, tapi tetap dia seperti ini bentuknya. Orang pertama arkomai, orang kedua arke, orang ketiga arketai, orang pertama jamak arkometa, lalu orang kedua jamak arkeste, lalu arkontai ya, arkontai. Nah jadi kata kerja majemuk adalah kata kerja yang dibubuhi preposisi. Biasanya arti preposisi yang ditambahkan itu akan menentukan makna ya yang dinyatakan oleh kata kerja majemuk itu. Bandingkan berbagai terjemahan kata majemuk erkomai pada daftar kosakata, walaupun demikian kadang-kadang tidak selalu terjadi demikian. Misalnya kata ginosko, nah ini contohnya ya, berarti saya mengetahui, dan ana misalnya berarti ke atas. Jadi kalau ana ginosko bukan berarti artinya itu melihat ke atas, bukan. Ana ginosko itu artinya membaca. Ya sekalipun di sini ada preposisi ya, tapi di sini misalnya epiginosko berarti saya mengetahui sepenuhnya ya kalau sudah epiginosko ya. Jadi perubahan-perubahan itu harus diperhatikan sebagai bagian dalam studi kosakata ya. Ya saya rasa ini ya Bapak Ibu yang penting untuk kita lihat ya. Cuman di sini mungkin ada sedikit ya. Misalnya kalau kita perhatikan di yang ini arko ya. Arko dalam diatesis aktif berarti saya memerintah dan mengambil genetif ya. Mengambil objek kasus genetif. Jadi arko antropon dalam bentuk medial arkomai sama dengan saya mulai. Dengan infinitif arkomai didaskein. Jadi saya sedang mulai untuk mengajar. Jadi apokrinomai tois teknois, mengambil objek saya sedang menjawab anak-anak itu. Nah inilah yang kadang-kadang disebut datif objek langsung penderita. Nah itu sekedar contoh saja ya, jadi tidak usah khawatir dengan itu. Nah itu untuk yang disebut dengan verba diponen ya. Nah sekarang kita melihat infinitif ya, infinitif kini atau infinitif present. Nah jadi nanti kalau saudara ketemu dengan bahasa Yunani itu ada dua ya, kata yang mempunyai fungsi rangkap. Nah termasuk infinitif dan satu lagi nanti di Yunani 2 yang disebut dengan partisip ya. Jadi kalau kita belajar infinitif ini berarti bahwa kata itu memiliki fungsi yang sama dengan kata benda satu pihak dan memiliki sifat-sifat sama dengan kata kerja. Jadi makanya sering disebut dengan nomina verba. Tapi kalau nanti kita ketemu dengan partisip itu adjektiva verba. Satu sisi, kalau partisip itu satu sisi kata sifat, satu sisi lagi dia bisa jadi kata kerja. Nah kalau infinitif, satu sisi dia nomina, satu sisi lagi dia adalah verba. Nah, gampang saja ya saudara ya. Jadi infinitif itu. Nah nanti fungsi-fungsinya, fungsi infinitif itu dia berfungsi sebagai apa nanti kita lihat di bahasa Yunani 2 ya. Nah tapi untuk di bahasa Yunani 1 ini kita cukup mengenal saja bentuk perubahannya.
Nah, sehingga di sini dikatakan akhiran infinitive present aktif adalah ain di sini. Jadi bila akhiran itu dibubuhkan kepada pangkal kini kata kerja jenis omega akan menghasilkan bentuk infinitif. Jadi lihat di sini karena dia adalah verba nomina, ya verba nomina, pangkalnya itu ya, pangkalnya semua dari kata kerja. Jadi bukan dari kata benda, tapi dari kata kerja. Nah, sehingga infinitive present itu cukup menambahkan akhiran ain saja. Yang untuk present ya. Jadi luo omega dibuang menjadi luen, blepo omega dibuang menjadi blepen, eko ya, eko itu jadi action ya, action. Lalu ginosko menjadi ginosken dan seterusnya. Nah, lalu untuk yang medial pasifnya, nah ini hanya menambahkan estai. Jadi infinitif medial dan pasif akan sebagai berikut katanya, itu luestai, blepestai, ginoskestai dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, untuk yang infinitif kini kata kerja emi hanya menggunakan einai. Jadi jangan bingung ya saudara ya, hanya menggunakan einai saja. Oke, fungsi diatesis infinitif sama dengan yang terdapat dalam modus indikatif. Diatesis aktif berarti subjek berbuat tindakan dan seterusnya ini ya, medial melakukan dan dikenai. Ya, kalau yang pasif ya dia dikenai jadi korban gitu ya, jadi korban ya. Nah, ini misalnya arkomai luen ton antropon. Ini present infinitifnya ya. Infinitif aktifnya, bukan present. Infinitif aktifnya ini dia. Jadi saya sedang memulai melepaskan untuk orang itu. Ya. Lalu kalau arkomai luestai itu ini dia infinitif medialnya. Jadi saya sedang memulai untuk melepaskan diri sendiri. Lalu arkomai luestai to antropo, saya sedang memulai untuk dilepaskan. Nah, ini yang pasif. Ya, jadi penting tindakan yang dinyatakan oleh infinitif ini akan dapat dipahami dengan baik dalam kontras dengan kata-kata yang lain yang akan dipelajari kemudian. Nah, untuk menganalisa suatu infinitif, nah tulislah kata benda, diatesis dan kata infinitif dalam tempat untuk modus ya. Misalnya luen. Nah, luen ini present kini ya, present aktif ya, infinitif. Ya, ini present aktif infinitif dari luo ya. Ini artinya untuk melepaskan. Jadi selalu untuk melepaskan ya. Jadi kalau dia nanti medial untuk melepaskan diri sendiri, kalau dia pasif untuk dilepaskan. Jadi kata-kata yang ditambahkan itu ada semacam kata keterangan. Ya. Kalau verb biasa ini garisnya tidak tanpa garis, ini garisnya 2. Jadi verb ya present, aktif, infinitif. Seperti itu. Ya, saya rasa itu ya. Bapak Ibu, silakan dengar ulang-ulang supaya kita bisa paham. Nah, tugas saudara yang kedua ya tugas saudara setelah mendengarkan video ini, tugas saudara sekarang adalah menerjemahkan ya. Menerjemahkan tugas 13. Ya, di sini ada tugas 13 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, jadi ini ada poromai. Ya, ini poromai. Ya, di sini juga ada eserketai. Ini semua adalah verba diponen ya. Di sini ada apokrinetai, lalu ada eserketai, ada gineste. Ya, lalu ada poroentai, ya, ada ginosken di sini. Ini adalah infinitif, lalu ada katerkometa, lalu ada katerkontai. Nah, kalau saudara nggak tahu artinya, saudara ke kosakata 6 tadi ini. Ya, jadi di sini kata-kata yang dipakai ya. Jadi, ya di kosakata 6 ini. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, poromai ya. Jadi saya sedang pergi. Ya, saya sedang pergi ke rumah dan masuk ke gereja itu. Nah, ini terjemahan yang nomor 1 ya. Jadi saya sedang pergi keluar ya. Saya sedang keluar, bisa juga saya sedang keluar dari rumah dan masuk ke gereja itu. Ya, kalau saya terjemahkan semua nanti nggak ada tugas saudara lagi. Jadi silakan diterjemahkan, dimasukkan malam ini. Saya tunggu sampai jam 9, tapi kalau lewat juga ya saya tunggu besok. Ya, jadi terjemahan ini harus dikumpul maksimal besok ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi silakan diterjemahkan. Ya, nomor 2 sampai nomor 10 ya. Saya rasa cukup sampai di sini, ketemu lagi di waktu yang akan datang. Nanti kalau sudah selesai semua rekaman-rekaman video ini, di akhir perkuliahan ini saya
akan membuat pertemuan Zoom meeting lagi. Ya, silakan saudara mengerjakan. Doakan saya dalam perjalanan. Saya akan ke Solo malam ini, lalu ada acara besok sebentar, lalu malam besok pulang lagi ke Jakarta, dan mudah-mudahan sudah di Jakarta hari Jumat. Ya, jadi ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Selamat sore semuanya. Ya, selamat berjuang, selamat mengerjakan segala sesuatu dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan dengarkan berkali-kali. Absensi saudara nanti akan saya hitung yang melihat video. Jadi saya tahu jumlah orang yang melihatnya. Nah, dari situ saya tahu saudara ikut apa enggak. Itu satu. Yang kedua adalah tugas yang dimasukkan ke saya. Jadi kalau nggak ada tugasnya, ya berarti dia nggak dengar. Kalaupun dia dengar nggak bikin tugas, ya tetap aja nggak hadir. Jadi harus seimbang ya Bapak Ibu. Oke, selamat sore semua. Ketemu lagi.